Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Irmawati, guru di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Kota Jayapura. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan materi kimia, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Disimak video pembelajarannya ya. Tapi, kita berkenalan dan bersahabat dulu yuk. Dengan cara klik tombol subscribe-nya, like, dan juga komen. Jangan lupa loncengnya, supaya update-update video pembelajaran dari Kak Eka yang terbaru dapat dilihat. Oke, disimak video pembelajaran berikut ini. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita ke larutan elektrolit dan non-elektrolit, ingatkah kalian larutan itu apa? Larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan juga zat terlarut. Zat terlarut ini dalam bentuk padatan ya, kemudian pelarutnya dalam bentuk cairan. Kita misalkan saja contohnya adalah larutan gula, larutan garam, dan lain sebagainya. Nah, ilustrasikan seperti ini, larutan garam. Larutan garam itu komponennya zat terlarutnya adalah garam, NaCl, kemudian pelarutnya adalah air atau H2O. Ion H+ pada H2O akan saling tarik-menarik dengan ion Cl- pada garam NaCl. Begitupun juga dengan ion O2- yang akan tarik-menarik dengan ion Na+ pada garam. Sehingga NaCl ini akan terlarut di dalam pelarut air. Jadi larutan tadi adalah campuran homogen. Homogen berarti sudah satu jenis. Larutan di sini dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu ada dua, larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit di sini adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan atau zat elektrolit. Ion-ionnya yaitu ion positif dan juga ion negatif. Elektrolit di sini juga ada dua macam, yaitu elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu berarti menghantarkan listriknya dengan baik, sedangkan elektrolit lemahnya hanya menghantarkan listrik sebagian. Elektrolit kuat ini derajat ionisasinya sama dengan 1, sehingga dia terionisasi sempurna dan menghasilkan daya hantar listrik yang bagus. Contohnya yaitu dia berasal dari asam kuat, basa kuat, dan garam-garam yang mudah larut. Kemudian untuk elektrolit lemah itu berasal dari asam lemah, contohnya CH3COOH, basa lemah, NH4OH, dan garam-garam yang sukar larut. Untuk larutan yang kedua yaitu non-elektrolit. Non berarti tidak ya, berarti tidak menghantarkan arus listrik. Kenapa tidak menghantarkan arus listrik? Karena tidak adanya ion-ion yang bergerak bebas. Derajat ionisasinya nilainya 0. Contohnya adalah larutan gula. Kita ilustrasikan seperti ini. Contohnya adalah larutan garam dapur atau NaCl. Larutan NaCl dapat dilihat di sini banyak gelembung-gelembung gas, kemudian ion-ion negatif dan ion positifnya bergerak bebas, sehingga aliran listrik ini membuat lampunya menyala terang. Jadi larutan garam dapur merupakan larutan elektrolit
kuat. Yang dapat dilihat dari hasil pengamatan adalah terdapat banyak gelembung gas dan lampunya menyala terang. Untuk larutan asam cuka, hanya terdapat sedikit gelembung-gelembung gas. Kemudian lampunya redup. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan asam cuka ini merupakan larutan elektrolit lemah. Asam cuka hanya terionisasi sebagian ya. Untuk larutan gula ini dia tidak terionisasi sama sekali. Sehingga tidak ada namanya gelembung-gelembung gas ataupun lampunya menyala. Ini larutan gula tidak terionisasi, tetap molekul-molekul gula ini tidak terionisasi. Sehingga larutan gula ini merupakan larutan non-elektrolit. Nah, dapat dilihat di sini jenis pengamatan, sifat dan pengamatannya, kemudian contoh senyawa ya. Elektrolit kuat itu dia terionisasi sempurna, sehingga hantaran listriknya sangat baik. Lampunya menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Contohnya tadi adalah NaCl. Ini reaksi ionisasinya. Kemudian elektrolit lemah. Terionisasinya sebagian, lampunya redup dan terdapat gelembung gas juga, tapi tidak sebanyak seperti larutan elektrolit kuat. Kalau non-elektrolit itu tidak terionisasi sama sekali, sehingga dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hasil pengamatannya lampu tidak dapat menyala dan juga tidak terdapat gelembung gas. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Sudah dipahami ya? Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ada dua macam, kuat dan juga lemah. Kalau non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit menghantarkan arus listrik yang dapat ditandai dengan adanya gelembung gas dan lampunya menyala. Kalau yang kuat menyalanya terang dengan banyak gelembung gas. Yang elektrolit lemah tidak menyalanya redup, tapi masih terdapat gelembung gas. Untuk yang non elektrolit tidak menyala sama sekali dan juga tidak terdapat adanya gelembung gas karena tidak terjadi ionisasi. Mudah kan? Jadi cukup dipahami untuk materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.